Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian. Angka kematian ibu dan anak di Indonesia berada dalam urutan keempat tertinggi se-Asia Tenggara pada tahun 2012 dengan angka kematian neonatal sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Kita tidak menginginkan peningkatan angka kematian ibu dan anak pada masa pandemi ini, sehingga diperlukan panduan yang ideal sesuai dengan keadaan Indonesia dan dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi. Sejak tahun 2019, organisasi profesi, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, telah mengeluarkan panduan penanganan COVID-19 dan secara berkala memperbaharuinya. Pada masa awal dan puncak pandemi terjadi peningkatan kasus rujukan baik ibu melahirkan maupun bayi sakit dengan atau tanpa COVID-19 ke pusat-pusat rujukan. Terkadang sebelum masuk ke rumah sakit rujukan, pasien telah berkeliling ke beberapa rumah sakit. Dan sangat disayangkan, sebagian besar pasien dirujuk dengan transportasi yang suboptimal dan terkadang rujuk lepas. Keadaan ini menyebabkan peningkatan angka mortalitas dan morbiditas, khususnya pada bayi baru lahir. Kita ketahui rujukan terbaik adalah pada saat bayi masih berada dalam kandungan ibu. Karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama dengan POGI merekomendasikan terdapatnya beberapa rumah sakit rujukan bersalin khusus untuk menangani COVID-19 di setiap wilayah untuk meningkatkan keselamatan pasien. Masa pandemi ini juga berdampak pada rendahnya cakupan ASI, terutama pada ibu menderita COVID-19 di beberapa fasilitas kesehatan. ASI selain sebagai nutrisi yang terbaik, juga mengandung zat untuk mencegah infeksi. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan adanya antibodi spesifik terhadap SARS-CoV-2 di dalam ASI. Untuk meningkatkan cakupan ASI, maka IDAI secara berkala melakukan sosialisasi tentang pentingnya ASI pada masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Keselamatan Pasien Sedunia diperingati pada tanggal 17 September 2021, yang merupakan upaya meningkatkan pemahaman global tentang keselamatan pasien. Penurunan angka kematian ibu, stunting, upaya menyelamatkan ibu-ibu hamil yang terkena dampak pada saat pandemi tidak akan berhasil tanpa kita menjadikan keselamatan pasien menjadi hal yang penting dalam memberikan upaya preventif, promotif, dan kuratif pada kesehatan reproduksi. Melakukan vaksin dan menjalankan protokol kesehatan merupakan upaya keselamatan bagi ibu-ibu hamil, karena dengan menyelamatkan ibu hamil berarti kita menyelamatkan keluarga mereka dan juga menyelamatkan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami POGI, Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, mendukung upaya keselamatan pasien, juga keselamatan tenaga kesehatan, dengan melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder, salah satunya tentunya dengan IDAI dalam menyelamatkan ibu dan bayi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam rangka memperingati World Patient Safety Day, Hari Keselamatan Pasien Sedunia, kami dari Ikatan Bidan Indonesia mendukung penerapan pasien safety dalam pelayanan kebidanan untuk akselerasi penurunan kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia. Kami menghimbau kepada sejawat bidan di seluruh Indonesia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan bidang, memberikan asuhan kebidanan sesuai standar. Dalam memberikan asuhan kebidanan menggunakan pendekatan respectful midwifery care
menghargai hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, menghargai nilai-nilai klien, kemudian juga bagaimana membangun pengalaman positif bagi setiap perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinannya dengan memberikan informasi, menjalin komunikasi yang efektif, kemudian juga memberikan informasi, informed consent, serta mendorong suami dan keluarga untuk selalu memberikan dukungan kepada ibu hamil maupun ibu bersalin. Kami dari Ikatan Bidan Indonesia mendorong juga pemerintah dan stakeholders terkait lainnya agar menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tenaga kesehatan, khususnya bagi bidan yang berada di garda terdepan dalam pemenuhan hak-hak ibu dan hak anak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Terakhir, kami dari Ikatan Bidan Indonesia beserta seluruh anggota selalu berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan maternal neonatal dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.